Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk ada di dalam doa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Pada saat ini Engkau beri kesempatan bagi kami untuk mendengarkan bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup bagi kami ketika kami ada di dalam berbagai-bagai kehidupan, pencobaan, tantangan iman. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah firman yang hidup yang terus memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga untuk memasuki minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Kami menjalaninya karena kami percaya Engkau menjadi contoh dan teladan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca, kiranya itu memberi kekuatan bagi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal 29 pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia adalah kita semua sebagai orang percaya yang membaca, merenungkan, menyimpang, dan melakukan dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan di hari ini kita akan dituntun oleh tema yang berbunyi esok penuh harapan. Esok penuh harapan. Hari esok itu siapapun tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan, kecuali Tuhan yang mengetahui rancangan apa yang disiapkan atau yang ditentukan bagi setiap orang. Manusia hanya bisa menerima apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup. Jadi hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. Yeremia menulis surat ini berdasarkan hikmat dari Tuhan, dan surat ini ditujukan kepada orang Israel yang berada di Babel. Menurut sejarah Alkitab, surat ini ditulis ketika orang Israel sudah berada di Babel sekitar 1 sampai 2 tahun saat orang Israel berada di sana. Mungkin saja kita dapat membayangkan bagaimana orang-orang Israel tinggal dan beradaptasi dengan keadaan dan situasi lingkungan yang berada di Babel. Tentu mau dan tidak mau, keadaan Babel mempengaruhi iman orang Israel. Hal itu dilihat oleh Tuhan, dan bagi Tuhan mereka adalah orang-orang yang diberkati, maka mereka juga mendapat pengasihan dari Tuhan menurut kehendak Tuhan sendiri. Alkitab juga mencatat bahwa
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang hebat bagi bangsa Israel. Sebagai bangsa pilihannya, orang Israel ditawan, mereka mengalami kehidupan yang tidak baik, diperlakukan sebagai budak, tidak memiliki hak seperti layaknya orang merdeka. Keadaan itu sangat memprihatinkan. Dengan demikian Allah memberikan janji bahwa suatu hari mereka akan bebas dan mereka akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian ada 3 cara yang Tuhan mau bagi orang Israel untuk datang kepada Tuhan. Cara yang pertama, mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka alami di dalam kehidupan. Hal yang kedua atau cara yang kedua, mereka harus mencari Tuhan. Dan yang ketiga, mereka harus menanyakan Tuhan di dalam hidup. Dari 3 cara ini, dengan setia ketika mereka mau melakukannya, maka dengan sendirinya Tuhan akan merubah seluruh hidup mereka dan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh dikatakan bahwa kehidupan bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen dewasa ini. Kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel. Setiap pribadi kita, Tuhan memberikan rancangan, Tuhan memberikan janji dan karya Tuhan dalam hidup kita. Bersama bahwa setiap rancangan yang disediakan Tuhan, itu adalah rancangan damai sejahtera. Kita mengakui bahwa setiap rancangan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Artinya bahwa kadang kita menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang sangat sukar, sehingga kita sendiri tidak mengerti. Kita bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan ini? Tetapi Bapak Ibu Saudara, sudah pasti bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang sempurna. Hal itu terjadi dalam kehidupan kita sejauh mana kita berseru kepada Tuhan, sejauh mana kita datang kepada Tuhan, sejauh mana kita menanyakan Tuhan dalam hidup. Ketika kita ada di dalam berbagai-bagai pencobaan dan kita mencari Tuhan, maka disitulah kesempurnaan Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah menjalani minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Maka rancangan Tuhan bagi dunia melalui diri Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan manusia. Itu adalah suatu rancangan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan suatu keadaan dan kondisi pemulihan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang pada hari esok. Dan semua orang akan memiliki suatu pengharapan, suatu harapan yang baru. Karena yang dijalani oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu memberikan kepada kita suatu pengharapan. Kita tidak takut, tidak khawatir dalam menjalani hidup ini. Penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus itu menjadi bagian kita, tetapi pada akhirnya kita yakin dan percaya bahwa ada hari esok yang penuh harapan. Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami menyadari sungguh bahwa Engkau adalah firman yang hidup, yang menjadi petunjuk hidup baru, menjadi jalan bagi kami.
Dan pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami mencari Engkau. Kami berseru, kami menanyakan Engkau di dalam hidup. Dengan demikian kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami seperti yang Engkau lakukan, kerjakan bagi kehidupan orang Israel ketika mereka ada di Babel. Bapa di dalam kerajaan sorga, tanamkanlah firman-Mu di dalam lubuk hati kami. Sebagai orang percaya menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Kami menyadari sungguh bahwa kami ada dalam kesulitan dan kesukaran. Tetapi di dalamnya iman kami tidak goyah, iman kami tidak lemah. Kami percaya bahwa Engkau telah menolong, menyertai dan memberkati kami. Berkati kami sekalian, Bapa di sorga. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan, pekerjaan-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus dalam pelaksanaan sidang sinode yang ke-18 di Klasis Waropen, kami berdoa dan kami menyerahkan panitia dalam seluruh kesiapan-kesiapan mereka. Sempurnakan semua kesiapan mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga semuanya itu ada di dalam keberhasilan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan Klasis GKI Selatan, bahkan saudara-saudara kekasih kami yang ada di Klasis ini, yang terus melaksanakan seluruh pekerjaan melalui tabura Injil. Biarlah melalui tabura Injil ini kesaksian nama Tuhan terus dijalankan dan ditaburkan terus sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, setiap orang percaya yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya itu menjadi bagian berkat pada akhirnya keadaan dan situasi yang mereka jalani. Tuhan akan melakukan segala perkara yang besar dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.